Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 25. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Judul renungan kita hari ini adalah, bertumbuh secara rohani. Ditulis oleh Rick Warren. Sahabat suara kasih, karakter kita pada dasarnya merupakan cerminan dari kebiasaan kita. Efesus 4 ayat 24 berkata supaya kita mengenakan manusia baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebiasaan kita dibentuk oleh waktu yang kita habiskan belajar firman Tuhan, banyaknya waktu kita bersama orang lain, dan cara kita menghadapi keadaan. Ketiganya sangat diperlukan untuk pengembangan karakter. Firman Tuhan berisi tentang kebenaran yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Umat Tuhan memberikan dukungan yang kita butuhkan, dan keadaan menyediakan lingkungan untuk menerapkan tindakan menjadi serupa dengan Kristus. Jika kita mempelajari dan menerapkan firman Tuhan, serta terkoneksi dengan orang percaya lainnya, dan belajar untuk percaya kepada Tuhan di tengah keadaan sulit, percayalah kita pasti bisa menjadi serupa dengan Kristus. Banyak orang beranggapan bahwa mereka hanya perlu belajar Alkitab dan berdoa untuk bertumbuh secara rohani. Tapi beberapa masalah dalam hidup tidak akan pernah selesai dengan hanya mempelajari Alkitab atau berdoa seorang diri. Tuhan memakai setiap orang,
Tuhan seringnya memilih untuk melakukan pekerjaannya melalui orang lain, sehingga kita bisa belajar untuk bergantung kepada satu sama lain. Dia mau anak-anaknya bertumbuh bersama. Di berbagai agama, orang yang dianggap paling dewasa secara rohani dan suci adalah mereka yang mengasingkan diri. Mereka tinggal di biara-biara yang terletak di puncak gunung, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Tapi tahukah kamu, pemahaman itu benar-benar keliru. Kedewasaan rohani tidak muncul dengan mengejarnya seorang diri. Sahabat Suara Kasih, kita tidak bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dengan cara mengasingkan diri. Jadi kita harus berada di sekitar orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Kita harus menjadi bagian dari gereja dan komunitas. Marilah kita renungkan, kenapa begitu? Karena kedewasaan rohani yang sejati adalah tentang belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berlatih menjadi seperti Tuhan Yesus tanpa menjalin hubungan atau terkoneksi dengan orang lain. Jadi ingat, kehidupan kekristenan adalah tentang kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.